Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa yang akan mengantarkan hidup dan kehidupan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan bagaimana saudara kita yang tertimpa musibah di pondok pesantren Al-Khazin di Buduran, Sidoarjo. Tentu ini menyisakan duka dan pilu yang sangat mendalam, dan sampai hari ini pula belum tuntas untuk mengidentifikasi jenazah korban. Dan masih menyisakan berapa yang kemudian orang tua wali santri menunggu akan segera dibawa pulang ke rumah duka untuk disemayamkan. Ada 67 yang insya Allah mati syahid, yang akan mengantarkan derajat tertinggi bersama keluarga. Karena di saat anak yang muda belia, anak SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, usia antara 13 sampai 17 tahun, meninggal dunia dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Dan kami, Kota Roboh, ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendampingi secara langsung untuk pemulasarahan jenazah saat memandikan sekaligus mengkafani dan dimasukkan dalam peti. Kami ditunjuk dari MUI sekaligus dari Islam, dari NU Center Jawa Timur untuk mengawal agar pemulasarahan jenazah sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan sendiri bagaimana kondisinya sudah tidak normal lagi. Ada sebagian yang kemudian kepalanya hilang, ada yang sebagian dan lebih banyak kepalanya penyet tanpa dikenali kondisi wajahnya seperti apa. Ada 67 yang kami ketahui amat sangat mengenaskan, bahkan hampir semua sudah dalam kondisi ada banyak belatuknya, dan tentu baunya begitu sangat menyengat.
kami mengantarkan sebagian wali santri yang ingin mengetahui kondisi terakhir putra tercintanya, dan ada sebagian yang kuat tegar melihat kondisi anaknya yang meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Tapi saat kemudian ada sebagian orang tua wali santri begitu melihat kondisi anaknya, pecah tangisan yang tidak bisa dielakkan. Tapi yang kemudian membuat kami menjadi pelajaran yang sangat berharga, orang tua begitu tegar, ikhlas, rela, ridho atas kepergian anaknya untuk selamanya, dan amat sangat yakin bahwa sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu, bahkan saat kondisi posisi dalam keadaan sholat asar berjamaah, dia tertimpa musibah yang tidak bisa dihindarkan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW tentu memberikan statement orang yang meninggal dunia seperti ini, insya Allah matinya mati syahid. Rasulullah menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, apalagi anak-anak yang di pesantren, bisa sangat dipastikan dia adalah orang-orang yang benar-benar niatnya tulus ikhlas. Maka dia dikatakan orang-orang yang meninggal dunia fi sabilillah, dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggal fi sabilillah, dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Dan para syuhada inilah yang nanti akan menjadi saksi di akhirat kelak. Bahkan sesungguhnya ketika kondisi mati seperti ini tidak perlu dimandikan, hanya cukup dikafani, karena kondisi apapun itu menjadi saksi yang nanti di akhirat akan mengantarkan derajat tertinggi menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beratnya menerima kondisi inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidup dan kehidupan yang kita alami itu adalah ujian. Wa nabluukum syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji kalian semua bisyarri wal khair. Ujian itu ada dua, ada ujian keburukan, ada ujian yang tidak menyenangkan, ada ujian yang amat sangat berat, dan tentu sesungguhnya kita tidak ingin menerimanya. Tetapi juga ada ujian yang berupa kenikmatan. Dua ujian, dua-duanya adalah baik bagi kita orang-orang yang beriman. Kalau kita ditanya, apakah kita memilih diuji dengan ujian kesusahan atau ujian kesenangan, pasti kita memilih enak diuji dengan ujian-ujian kenikmatan. Tapi kebanyakan orang itu ketika diuji dengan kesusahan, kesengsaraan, dia ikhlas, ridho, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang orang kemudian ketika diuji dengan kenikmatan justru malah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun hidup dan kehidupan kita sesungguhnya, bagi kita orang yang beriman, diuji kebahagiaan, kita menerima ridho, diuji kesengsaraan dan ujian apapun, kita juga menerima dan ridho. Dan semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembalikan semua urusan kita. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, bagaimana agar kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa ridho? Kalau kita ridho, Allah pun ridho. Tapi kalau kita tidak ridho, Allah akan murka kepada kita. Maka tidak ada pilihan
apapun yang Allah telah tentukan, kita wajib untuk ridho. Dan kunci agar kita ridho adalah yang pertama, husnul billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah bertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu baik bagi kita, dan boleh jadi sesuatu yang kita senangi, kita cintai itu buruk bagi kita. Kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Sementara kita ini hanya tahu apa yang menjadi keinginan kita. Belum tentu keinginan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sesuatu, itulah yang terbaik. Keburukan, kebaikan bagi kita orang yang beriman itu adalah baik. Kematian yang dalam kondisi mengenaskan seperti itu, menurut orang tua sebagian besar itu tidak baik bagi anak-anaknya. Karena anak-anak yang masuk usia sekolah sesungguhnya masih panjang perjalanannya, yang sangat diharapkan nanti bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Bahkan saya melihat tidak sedikit orang-orang yang meninggal dunia ketika ternyata orang tuanya banyak yang memiliki pondok pesantren. Panggilannya adalah Gus-Gus. Anak-anak yang seperti itu tentu orang tua berharap agar nanti bisa melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki, tidak boleh dan tidak bisa kita mengelaknya. Sudah Allah tentukan. Maka sekali lagi, apapun yang Allah sudah tentukan, itulah yang terbaik bagi hambanya. Allah lebih tahu daripada kita. Masyaallah muslimin, jamaah rahmatullah. Dan agar kita ridho terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mempertegas pula dalam surah Al-Baqarah ayat 284, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani tugas dan kewajiban apapun kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya, kecuali sesuai dengan kemampuan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan apapun yang kita rasakan, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka seberat apapun, maka sesungguhnya Allah telah memilih kita untuk menjalaninya. Sebagian orang tua yang kemudian tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ketika ridho bahwa telah terjadi kondisi yang seperti itu, maka kewajiban kita adalah benar-benar menyadari kita yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh mengeluh, kok bukan orang lain, kok saya kok seperti ini, kok tidak seperti itu. Tidak boleh mengeluh seperti itu. Karena Allah pilih kita karena kita mampu untuk menjalaninya. Masyaallah muslimin, jamaah rahimahullah. Dan yang ketiga, agar kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin betul, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-Isra ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan yakin sekali di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar pintu-pintu kemudahan. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan apa yang terjadi, maka yakini semua yang terjadi atas ketentuan Allah. Allah pasti memilih siapa yang mampu untuk menjalaninya, dan yakini setiap apa yang kita jalani, susah apapun,
Di situ terbentang ruang kemudahan-kemudahan yang akan terjadi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah, dan pula agar kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mempertegas ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan kita kembali zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Karena konsep kita ketika Allah uji kita, ucapan yang terbaik bagi kita adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Ketika kemudian lafal ini kita ucapkan, hati kita menjadi tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk, sujud, mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, sabar, ridha. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya senantiasa ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa bikum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.